Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Yeni Aulia Rahma MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Widyaningrum, mahasiswi PAI 6A, jurusan Tarbiyah Inisnu Temanggung. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai uji validitas soal. Apa itu uji validitas soal? Uji validitas soal berfungsi untuk menguji kevalidan suatu data. Apakah data tersebut valid ataupun tidak valid? Di sini, saya membuat soal sebanyak 30 butir soal pilihan ganda. Lalu, jumlah responden yaitu sebanyak 27 siswa. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam membuat uji validitas soal ini? Yang pertama yaitu kita blok dulu data-data yang ada pada Excel ini. Nah, kita blok sampai ke total benar ini. Setelah diblok, data tersebut kita copy. Sudah ke copy, lalu buka SPSS. Di sini saya mengambil dari SPSS 16. Lalu kita paste, pastikan ini SPSS-nya terletak pada data view. Kita paste ya. Setelah kita paste, lalu buka ke variabel view sebelah data view. Nah, setelah itu tulisan var 0001 ini diganti menjadi soal 1 tanpa spasi ya. Ini soal 2. Soal 3. Soal 4. Dan ini seterusnya karena ini hanya contoh saja. Soal 4, soal 5, soal 6, soal 7 gitu sampai ke soal 30. Gini, sampai ke soal 30 ini diganti menjadi soal semuanya. Soal 30. Lalu ini tabel yang angka 31 ini diganti menjadi skor total tanpa spasi lagi. Lalu kolom desimal ini kolom desimal diubah menjadi angka 0 semuanya. Nah, gini 0, 0 semuanya. Cara untuk lebih cepat dalam mengubah angka 0 ini yaitu seperti ini. Perhatikan baik-baik ya. Ini kita buat angka 0 di sini ya. 0. Terus kita drag sampai ke 30. 31 maksud saya. Ini. Bentar belum ke drag. Ini udah ya. Lalu kita copy. Setelah di copy buka SPSS lagi. Terus ini desimal ini diganti menjadi 0 yang tadi sudah membuat di Excel. Bentar. Ini kita paste.
sudah berubah menjadi 0 semuanya ya. Lalu selanjutnya, setelah desimal diganti menjadi 0, kita buka data view lagi. Setelah buka data view, ini di sini ada tulisan analyze ini, diklik. Lalu klik lagi correlate. Setelah correlate, muncul beavered ini, diklik. Setelah muncul seperti ini, lalu kolom yang ada di sini kita pindah ke kolom variabel. Caranya yaitu kursor ini diletakkan ke dalam soal 1 ini, lalu Ctrl A. Setelah semuanya ke copy, kita pindah ke variabel. Udah kepindah, lalu kita klik OK. Maka akan muncul data yang telah tersedia. Gini. Sebentar ya, ini lagi proses. Untuk mengetahui kevalidan dari suatu data, kita perhatikan ke kolom pojok kanan atas. Nah ini, kita perhatikan ini yang 0386, 0278, nah ini. Setelah itu kita buka ke Word. Ini. Karena saya jumlah siswanya sebanyak 27, maka R-tabel yaitu 0,381. Bagaimana untuk mengetahui R-tabel ini? Dengan mengetahui tabel dari sini. Saya kan jumlah muridnya 27, nah berarti R-tabelnya itu 0,381. Apabila jumlah siswanya 26, maka R-tabel yaitu 0,388, seperti itu. Sedangkan untuk mengetahui kevalidan suatu data, caranya seperti ini. Apabila data valid, maka p-value atau R-hitung ini lebih besar daripada R-tabel atau RxY. Contohnya nomor 1. Nomor 1 itu kan R-hitungnya 0386. 0386 itu lebih besar daripada 03,381. Berarti kalau seperti itu dinyatakan valid. Apabila tidak valid, maka R-hitung ini lebih kecil daripada R-tabel. Contohnya ini, poin nomor 7 ini dinyatakan tidak valid. Selanjutnya, kesimpulan dari uji validitas ini adalah nilai ini kemudian kita bandingkan dengan nilai R-tabel dan R-hitung. R-tabel dicari pada signifikan 5% dengan uji dua sisi. N sama dengan 27. Kenapa kok 27? 27 ini karena jumlah siswanya sebanyak 27. Maka R-tabel ini sebesar 0,381. Nah, berdasarkan hasil analisis, maka data yang dinyatakan valid yaitu soal nomor 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, dan seterusnya seperti yang ada dalam tulisan ini. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat tutur kata yang kurang jelas maupun terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.